Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, selamat datang juga kepada Bapak Ibu Saudara dari Sumowono. Jauh-jauh dari atas gunung turun ke bawah kota Semarang. Berangkat jam berapa tadi Bapak Ibu dari Sumowono? Ya, semoga perjalanan nanti juga kembali ke rumah juga dengan keadaan selamat. Ya, selamat datang di JKI Injil Kerajaan Satu Kemanyaran. Kita mau sama-sama saat pagi hari ini datang menyembah Tuhan. Jadi nikmati, mari kita nikmati, kita tanggalkan semua beban di rumah, di manapun di jalan tadi ada sesuatu halangan atau apapun kita tanggalkan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, amin. Ya, mari kita berdoa datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi ini Tuhan. Kami hadir tempat ini, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau Bapa. Ya, siapkan hati kami, siapkan tubuh jiwa roh kami semua Tuhan, supaya kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau.
kesucian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan cinta kami akan Engkau Bapa. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi lagi Bu, Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita ya. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara pagi ini untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sabanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
cintamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya bila Roh Allah ada di dalam setiap kita, kita bisa lebih semangat lagi menari buat Tuhan. Amin. Ya, kita mau menari buat Tuhan. Siap-siap menari buat Tuhan. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, yang mau menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Musik, tahan dulu. Yuk, Bapak Ibu bisa lebih semangat ya. Coba tangannya diangkat ke atas. Yuk kita tepuk dada kita. Katakan begini, aku percaya ketika Roh ada di dalamku, aku penuh dengan pujian, aku penuh dengan tarian, rohku menyala-nyala memuji Tuhan. Musik. Ya Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan
Suatu pribadi yang suka memuji Tuhan. Dia bisa memainkan kecapi. Dia juga, kalau kita baca ya, banyak puisi-puisinya Tuhan. Saya percaya itu bukan karena mulut bibirnya dia. Saya percaya itu karena Roh Kudus ada atas di dalam hidupnya. Saya percaya di tempat ini, di tempat yang sama, Roh Kudus juga akan tercurah dan sudah tercurah. Kalau kemarin waktu kami doa pagi terakhir saya ikut itu, Roh Kudus itu sudah tercurah. Sesungguhnya sudah tercurah. Dari awal itu sudah tercurah. Nah, mungkin kita pernah mengalami melupakan, tapi biar pagi hari ini kita mau kembali terima Roh Kudus tercurah di tempat ini.
Kita mau siapkan hati kita. Hati yang benar-benar mau dibentuk. Kita mau lembutkan hati kita. Mau siapkan hati kita untuk pagi hari ini. Kita menerima firman Tuhan. Biar firman yang hidup itu masuk ke dalam hati kita. Mari arahkan hati kita. Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin hidup kami. Kami mau lembutkan hati kami. Kau membentuk kami. Nyatakan isi hatimu ya Tuhan atas setiap kami. Biar rohmu yang hidup itu senantiasa memenuhi hidup kami. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hidup kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai kami Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yang menyertaiku, ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar rohmu yang kudus ini Tuhan memulihkan hati kami. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
Kami mau buka hidup kami Tuhan, hanya untuk jamahan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu. Kami percaya saat Engkau ada tinggal dan memenuhi setiap kami, Kau akan mengubah seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Tidak ada lain Tuhan, kami hanya untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena itulah yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap hati kami. Roh Kudus Engkau yang memberikan pengertian hikmat atas setiap kami. Dan setiap kata yang berasal daripada-Mu kami mau tangkap. Kami percaya itu akan mengubah seluruh hidup kami Tuhan. Akan menguatkan setiap hati yang lemah. Akan menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus urapin kami satu demi satu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Ini ibadah acara-Mu ya Roh Kudus. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk boleh berbicara dalam bahasa yang sederhana. Hanya yang berasal daripada-Mu itu yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau percaya dan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, ya telah hadir pagi hari ini teman-teman yang spesial. Teman-teman kita dari Sumowono, beri aplaus yang luar biasa. Kurang lebih ada 26 orang ya Pak Adi ya, 26 orang. Mereka tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman, dari jam 6 pagi mereka sudah prepare dan setengah 7 berangkat. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan boleh bersuka cita bersama-sama kita di tempat ini di hari yang spesial. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kami persilakan untuk boleh duduk. Iya. Hari ini Bapak Ibu, Saudara, adalah hari yang spesial. Amin. Memang setiap hari yang spesial. Hari ini setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, boleh memperingati hari Pentakosta. Amin. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Bukan Pantekosta ya. Pentakosta, ada berbeda ya, berbeda. Jadi hari raya Pentakosta. Namun sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada sedikit cuplikan video yang bisa kita nikmatin. Dari tim media, apakah sudah siap? Ya, silahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul di sana.
tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts. Dan tampaklah pada mereka bidang api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, sudah pada melihat ya Bapak Ibu ya. Saya sangat terberkati dengan video pendek ini, di mana video pendek ini menceritakan kisah para rasul pasal yang kedua ya. Ya, hari ini Bapak Ibu, setiap orang percaya merayakan Pentakosta. Iya. Hari Raya Pentakosta artinya Pentakos dalam bahasa Yunani yang berarti 50 hari. 50 hari setelah Paskah. Nah, di zaman dahulu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, Pentakosta ini sudah dirayakan. Betul ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Pentakosta ini dirayakan di mana bangsa Israel, bangsa Yahudi saat itu merayakan panen raya gandum. Sehingga pada hari raya Pentakosta, mereka akan membawa hasil panen mereka, yaitu gandum-gandum yang terbaik, itu akan dibawa kepada ke bait Allah dan dipersembahkan di situ. Dan kalau kita lihat sampai dengan saat ini Bapak Ibu, beberapa gereja Protestan ya, itu masih ikut merayakan seperti itu. Namanya ibadah unduh-unduh. Betul ya Bapak Ibu? Masih ada, saya kemarin beberapa hari yang lalu telepon kota di mana saya berasal di Palembang, sama di gereja saya di Palembang itu masih merayakan hari raya unduh-unduh. Jadi setiap jemaat itu membawa hasil panennya yang terbaik selama 1 tahun itu. Jadi ada yang membawa ayam hidup ya Bapak Ibu, ayam jago yang terbaik. Ada yang membawa ikan gurami, mama saya membawa ikan gurami yang paling besar. Karena
kita punya kolam ikan gurami, ada lagi yang membawa pisang, ada lagi yang membawa nangka, itu utuh dibawa ke gereja dan nanti itu akan dijual dan dana yang dihasilkan itu akan dipersembahkan kepada gereja. Itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama seperti itu. Jadi di Pentakosta sudah dirayakan di dalam perjanjian lama pada bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, kita merayakan hari raya Pentakosta ini dengan sebutan turunnya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Setiap kita hari ini bersuka cita karena kita diberikan seorang penolong. Kita baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 Bapak Ibu. Yohanes ya pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus pada saat naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan seorang penolong. Yaitu siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Ada yang bilang Rohul Kudus. Ya, ada yang bilang Roh Kudus, ada yang bilang Rohul Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Itu diberikan kepada orang-orang yang percaya dan mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Ada kata-kata Ia akan menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ini loh Bapak Ibu, yang sangat membuat kita berbahagia. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, menyertai kita selama-lamanya. Berarti bukan hanya berbicara hari ini, bukan berbicara hanya besok. Berarti setiap orang yang mau percaya dan terima Tuhan Yesus, dia akan disertai, dia akan ditolong seumur hidupnya oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, kita baca dari kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar dan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada kata-kata, bisa terus ditampilkan? Ada kata-kata demikian. Bisa ditampilkan kembali untuk kita belajar ya bersama-sama. Kisah Para Rasul ada kata-kata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata ini yang mau kita pelajarin Bapak Ibu. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bisa ditampilkan slide ya, slide-nya juga bisa. Orang, next slide. Orang yang sudah menerima Roh Kudus belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Saya ulangi Bapak Ibu. Orang yang sudah menerima Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Amin.
Tetapi apabila dia tidak menghidupi firman Tuhan, hidupnya tidak akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tetap ada. Firman Tuhan tadi katakan, aku akan tinggal dan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus tetap ada Bapak Ibu. Tetapi kita tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah setiap kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8, yang ke-18. Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap kita, setiap orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Bukan hanya menerima, bukan hanya tinggal, tetapi setiap kita Tuhan rindukan penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, biarlah bukan hanya perayaan Bapak Ibu. Setiap gereja merayakan hari Pentakosta dengan luar biasa. Bukan hanya merayakannya pada saat hari Pentakosta. Tetapi biarlah Pentakosta itu sendiri boleh menjadi pengalaman hidup pribadi setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan rindukan. Bukan hanya hari Pentakosta, hari Minggu, satu hari selesai. Enggak, Tuhan rindukan Pentakosta menjadi pengalaman hidup kita setiap hari. Perjalanan hidup kita setiap hari. Boleh terus ada, boleh terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau belajar Bapak Ibu, nanti kita mau belajar. Apa sih yang dikatakan dengan penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu apa? Sering kita dengar, betul nggak Bapak Ibu? Sering kita dengar, kita harus dipenuhi Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Apa itu penuh Roh Kudus? Kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana apa yang dikatakan dengan dipenuhi Roh Kudus. Next slide. Saya akan, sebelum masuk lebih dalam, saya akan menceritakan atau membagikan ada beberapa murid-murid Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, Stefanus. Kita baca Stefanus Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55, bisa dibantu teman-teman media. Stefanus ya, ini kisah seorang Stefanus, bagaimana hidupnya Stefanus dan bagaimana dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang dia lakukan? Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh loh Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Cerita ini Bapak Ibu, bagaimana seorang Stefanus yang memiliki iman yang teguh, terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Satu ketika ada orang-orang yang tidak menyukainya. Tidak menyukai iman daripada Stefanus. Sehingga beberapa orang saling menghasut, membuat cerita bahwa Stefanus ini menghujat Tuhan. Menghina Musa sebagai nenek leluhurnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, mereka tangkap Stefanus. Mereka adili Stefanus. Tetapi firman Tuhan katakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus tidak gentar. Saya kemarin sempat meneteskan air mata ketika membaca Stefanus Bapak Ibu. Ketika Stefanus akhirnya diputuskan harus dihukum, Stefanus dibawa keluar kota. Hukuman yang harus dia tanggung yaitu dirajam batu sampai mati. Kesalahan tidak ada didapati dari diri Stefanus. Tetapi kenapa dia mendapatkan hukuman dirajam batu sampai mati? Saya sempat berpikir, bayangkan
kita dilempar batu kecil aja Bapak Ibu. Saya sempat bawa batu nanti. Batu kecil aja sakitnya minta ampun. Betul nggak Bapak Ibu? Wow, yuk kita sudah bisa marah, kita bisa muring-muring kalau kita dilempar batu. Bahkan mungkin kita bisa balas. Tetapi Stefanus dilempari batu mungkin sudah nggak kerasa. Dilemparin sampai batu. Saking itu kan bukan satu orang yang melempari. Orang-orang banyak yang lempari dia sampai batu. Ada satu kata. Ada dua kata, sorry. Ada dua kata. Yang pertama, apa yang Stefanus katakan? Pada saat dia dilempari, dia berdoa. Pada saat Stefanus dilempari batu, begitu banyak. Yang dia lakukan bukan membalas, oh tak balas batu. Enggak. Yang dilakukan oleh Stefanus, dia berdoa. Ketika dia berdoa, ada satu kata yang disampaikan oleh Stefanus. Dia mengatakan demikian. Tuhan, terimalah rohku. Itu yang dikatakan. Tuhan, terimalah rohku. Artinya apa? Artinya dia berserah sama Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya, imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia hanya mengatakan, Tuhan, terimalah rohku. Apakah lemparan batu berhenti? Semakin dahsyat. Semakin banyak batu yang mengenai tubuhnya. Ketika itu dia harus berlutut. Ketika dia berlutut, firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Ayat yang dari Kisah Rasul pasal yang ke-60 ya. 59, 60 itu mengatakan, 60 terutama, yang ke ayat yang ke-60, dia mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, saya bilang, orang yang sudah dirajam batu, masih berkata, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang melemparin batu. Ini merupakan tindakan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya membaca ini, kita sering membaca ini. Tetapi ketika kita membaca kembali firman ini, bagaimana seorang Stefanus yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dua kata yang dia lakukan. Tuhan, terimalah rohku. Yang kedua, jangan timpakan kesalahan ini kepada mereka. Dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai dia. Stefanus melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hidupnya. Bahkan Stefanus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat dia mati di dalam kesakitan. Saya baca, wah Tuhan, apakah saya sanggup seperti itu? Luar biasa, iman yang luar biasa. Ketika Stefanus dipenuhi Roh Kudus, itu yang terjadi. Yang kedua, next slide. Kisah kedua yang saya mau bagikan adalah seorang Paulus yang sebelumnya bernama Paulus. Dari kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-9 sampai ke-10. Bisa dibagikan. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sampai 10. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia, ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ketika Rasul Paulus tiba di kota Siprus, di pulau Siprus bersama dengan teman satu pelayanannya, yaitu Barnabas, Bapak Ibu. Mereka mendatangi rumah-rumah ibadah untuk menyampaikan berita Injil, berita kebenaran. Ketika berita ini sampai kepada gubernur yang ada di kota itu, gubernur ini ngundang,
undang Paulus datang ke istana. Aku mau belajar kebenaran firman itu. Itu yang dilakukan oleh gubernur ini. Tetapi di kota itu ada seorang tukang sihir. Dan tukang sihir ini berteman dengan gubernur ini. Sehingga dia tahu, oh temanku ini kok mau mengundang Paulus. Mau belajar firman Tuhan. Dia tidak suka. Sehingga apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Tukang sihir ini bernama Elimas ya Bapak Ibu. Elimas kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul tadi. Seorang Elimas ini tukang sihir ini merubah bisa dibilang mengguna-guna gubernur ini supaya dia tidak jadi mengundang Paulus untuk datang. Terima Tuhan. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, seorang Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani menentang seorang tukang sihir sekalipun. Amin Bapak Ibu. Yang pertama ceritanya tadi seorang Stefanus yang luar biasa. Paulus pun dia harus menghadapi seorang tukang sihir yang bernama Elimas yang mengganggu dia di dalam pemberitaan Injil. Dan endingnya seperti apa Bapak Ibu? Pada ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, engkau tidak akan melihat matahari lagi sekian hari. Dan seketika itu juga Bapak Ibu, Elimas seperti ada selaput yang menutupin matanya. Elimas tukang sihir ini seperti ada selaput dan Elimas menjadi buta. Ketika seseorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan berani menghadapi rintangan, tantangan sekalipun. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus dimenangkan karena apa? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan seorang tukang sihir sekalipun tidak berkuasa atas Rasul Paulus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, saya akan bagikan 3 contoh. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kita buka dari Lukas 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Wah, ini luar biasa lagi. Seorang Yohanes Pembaptis belum dilahirkan. Dia sudah dinubuatkan. Dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Bapak Ibu, ia seumur hidupnya tidak meminum anggur. Dia tidak meminum minuman keras. Seperti apa yang dinubuatkan. Dan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Dia membawa orang-orang yang terluka. Dia membawa jiwa-jiwa yang tersakiti. Dia membawa jiwa-jiwa yang belum percaya. Kembali kepada jalan yang benar. Kepada Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan seorang Yohanes Pembaptis. Ketika dia dipenuhi, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari ketiga kisah ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu artinya kepenuhan Roh Kudus? Next slide. Penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana hidup seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang, perasaan dikuasai
dikuasai seluruhnya oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ulangi. Penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana hidup kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita dipenuhi seutuhnya, bukan hanya separuh, bukan hanya seperempat, sepenuhnya. Artinya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini sudah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sok-sokan. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, satu tugas untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang dikatakan dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita lihat Bapak Ibu, jelas sekali di dalam Alkitab, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jelas sekali di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang kedua sampai yang keempat ya. Pasal yang kedua sampai keempat. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang keempat. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang dipenuhi. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ada kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan katakan dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Beberapa gereja karismatik, beberapa gereja aliran Pentakosta itu menyebutnya dengan penafsirannya dengan bahasa lidah atau bahasa roh ya. Jadi di gereja ini pun di dalam pujian penyembahan itu selalu setiap jemaat boleh diajarkan berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus di Alkitab dikatakan dari Kisah pasal 2 ayat yang keempat, next slide. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang lain. Yang kedua, di dalam Alkitab juga dikatakan dalam Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31 bisa ditampilkan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya ketika membaca firman ini, mantap Bapak Ibu. Dalam Kisah 4 ayat 31, tandanya ketika murid-murid Tuhan Yesus ini berdoa seperti tadi, cuplikan videonya ya, filmnya ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka bersepakat berkumpul untuk berdoa, mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka akan memberitakan Injil. Mereka akan memberitakan kabar baik dengan berani. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, jelas ketika Rasul Petrus berbicara, ketika Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Amin, beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan. Haleluya. Ini pembelajaran yang luar biasa Bapak Ibu untuk setiap kita. Bila setiap kita semakin hari Bapak Ibu merindukan setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi tanda-tandanya berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua kita akan memberitakan, murid-murid memberitakan Injil dengan berani. Yang ketiga Bapak Ibu, Lukas 1 ayat yang ke-67. Lukas 1 ayat yang ke-67. Firman Tuhan berkata demikian, ini seorang Nabi Zakaria ya. Dan Zakaria ayahnya, ya ini ayahnya Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu, penuh dengan
Roh Kudus. Lalu bernubuat. Ada tanda ketiga di dalam Alkitab yang ditunjukkan ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu seperti yang terjadi atas Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bernubuat. Amin Bapak Ibu, itu 3 tanda di dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita pasti merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-cirinya ya Bapak Ibu, kita akan belajar ciri-ciri kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Ciri-cirinya. Bisa kembali ke slide. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kita akan belajar dari kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Efesus 5 ayat yang ke-18. Saya akan baca Efesus 5 ayat 18. Yes. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman Tuhan katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Kenapa di sini dikatakan janganlah kita dipenuhi oleh anggur? Betul enggak? Banyak kalau kita lihat, banyak kita tonton berita, orang mabuk banyak karena apa? Anggur yang memabukkan. Ketika dia mabuk, Bapak Ibu, dia sadar enggak apa yang dia lakukan? Enggak sadar. Ketika orang itu mabuk, hawa nafsu menguasainya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Karena apa? Anggur itu sudah menguasai hidupnya. Anggur ini sudah mengontrol hidupnya. Sehingga dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat ke-18 mengatakan, hendaklah setiap kita bukan dipenuhi oleh anggur yang memabukkan, tetapi hendaklah setiap kita dipenuhi dengan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Amin. Ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah Efesus 5 ayat 18 dan 19. Yang pertama dulu, bisa mundur ya. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Itu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca ayat yang ke-19, tadi sudah ke ayat 18 ya. Efesus 5 ayat ke-19. Dikatakan tadi di ayat 18, hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata-kata. Next slide. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ciri pertama, orang yang dipenuhi jemaat Tuhan, orang-orang yang dipercayai, bukan hanya berbicara dalam bahasa roh. Amin Bapak Ibu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya pada saat kita berdoa, pada saat kita bernyanyi dengan kenceng bahasa roh. Tapi keluar dari gereja, kita tidak menunjukkan kepenuhan Roh Kudus. Kita hanya di dalam ruangan, berbicara bahasa roh dengan kencang, terus. Keluar dari gereja. Bukan kepenuhan Roh Kudus yang kita lakukan. Bukan kasih yang kita lakukan. Itu bukan dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama tadi Bapak Ibu, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan senang, akan gemar memuji, menyembah Tuhan. Berdoa bagi Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia belum baca firman Tuhan hari ini, aduh
kok belum baca firman Tuhan ya hari ini ya. Aduh, rindu. Firman Tuhan rindu. Itu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sorry ya Bapak Ibu. Bahasanya agak keras ya. Tetapi ini firman Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 18 dan 19 berkata, hendaklah setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, kegemarannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lagi di dapur, masak, nyembah Tuhan. Amin. Bukan di dapur, wah masakannya rusak ini, ya kurang garam, ya muring-muring. Bukan itu. Lagi enak-enak, kan? Apa ini namanya ini? Centongnya, ya gosong, ngamuk. Ya, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika saya pernah suatu kali Pak Tri menyampaikan khotbah, ketika dia masak itu sambil menari, sambil joget, wah asik ini. Saya percaya masakannya paling enak, betul enggak? Karena hatinya lagi senang. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau hatinya lagi senang, tambah bumbunya, saya percaya masakannya jadi enak. Coba kalau masakan hatinya enggak benar, aduh ini sudah bilangin kan, belum duit belanja kurang lah, inilah, enggak enak itu masakannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kegemaran kita dimanapun memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lagi di motor. Nah ini saya belajar Bapak Ibu. Ya bolak-balik orang yang biasanya disalip sama motor itu. Semalam saya hampir nabrak orang di tikungan Kali Pancur. Saya sama istri lagi berdua mempersiapkan untuk unleash. Tiba-tiba orang yang berhenti di lampu merah pertigaan itu langsung ke kiri. Wush gitu. Saya langsung rem, set. Saya bilang, untung kata-katanya tidak keluar dengan kemarahan. Aduh, terima kasih 1-0 menang, saya bilang. Biasanya, aduh, tin, biasanya. Kalau belum belum puas, belum lego. Ya. Hari itu semalam saya bersuka cita, aduh kok hari ini bagus ya, tenang ya. Nah, saya belajar Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, saya belajar apa yang dinamakan dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Ketika dimanapun kita berada, melakukan aktivitas kita, tandanya kita suka memuji Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita suka berdoa, kita suka belajar merenungkan firman Tuhan. Saya bagikan kemarin sore kepada anak-anak youth di tempat ini. Ketika kita merindukan firman Tuhan, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan layu daunnya, dia akan berbuah pada musimnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mazmur 1 jelas mengatakan, orang yang kesukaannya membaca, merenungkan firman Tuhan seperti ditanam di pohon, di tepi aliran air. Artinya apa? Dia dekat, dia nempel sama sumber kehidupan. Air di sini melambangkan kehidupan. Ketika kita haus dan lapar membaca firman Tuhan, terus kita mau ambil komitmen, kita ambil keputusan. Oh, aku mau nempel sama pemberi kehidupan. Siapa itu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Beri kemuliaan dulu dong. Amin. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu yang pertama, orang memuji, suka kegemarannya memuji, menyembah Tuhan. Belajar firman Tuhan. Yang kedua, Efesus 5, 18 dan 20. Efesus 5 ayat 18 dan 20. Bisa ditampilkan. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-20.
Yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ciri kedua, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus apa Bapak Ibu? Dia selalu bersyukur. Amin. Dia selalu bersyukur apapun itu yang ia alami. Berat enggak? Ya lumayan, berat nih Pak, berat. Yes. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, berat. Amin. Tetapi kita, Yohanes 14 tadi mengatakan, Tuhan akan memberikan kita roh penolong. Yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita selama-lamanya. Itu Bapak Ibu yang harus kita mengerti. Banyak orang percaya, bahkan saya pun selama ini banyak kekurangan. Tidak menyadari bahwa ada penolong yang ajaib. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengaruniakan Roh Kudus tinggal dalam kita. Tetapi kita hanya biarkan Roh Kudus itu tinggal. Kita tidak bergaul. Kita tidak mau dipenuhi. Eman-eman. Bapak Ibu ya. Ya, tanda yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan selalu mengucap syukur apapun itu keadaannya. Saya berbagi minggu lalu Bapak Ibu kepada anggota MPP, kebetulan minggu lalu kami berkumpul. Saya bisa berbagi 1 minggu sebelum masa Pentakosta ini, mari Bapak Ibu, saya katakan, kalau Tuhan gerakkan untuk berpuasa, berpuasa. Kalau Tuhan gerakkan untuk lakukan apa, lakukan. Selama 1 minggu, tepat hari ini, saya bagikan itu kepada anggota MPP yang ada di kemarin, minggu lalu. Saya berbagi demikian Bapak Ibu. Saya pernah mengalami, saya diingatkan, mengalami suatu perlakuan yang tidak enak. Satu hari Bapak Ibu, entah karena apa, dengan teman terbaik saya, teman baik saya, kami sempat cekcok sedikit. Ketika guyon dan lain sebagainya, dia meludahkan liak. Bukan air ludah, liak. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau air ludah kan biasa tuh. Dia meludahkan liak itu persis di wajah saya. Bayangkan, di hadapan banyak orang saya diludahin liak. Yang namanya liak itu kan nyet gitu. Ya maaf ya, ini rodok jijik sedikit ya. Bayangkan, saya tidak punya tisu, saya bersihkan otomatis menyebar. Betul nggak Bapak Ibu? Masa saya bersihkan? Enggak, saya bersihkan gini, tambah lebar. Saya alami itu Bapak Ibu. Saya alami itu. Ada satu kejadian yang tidak mengenakkan itu. Di titik itu Bapak Ibu, Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Sikap hati kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Ketika itu, ya hanya saya enggak terima, memang saya enggak terima. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya waktu itu badannya belum seperti ini ya, masih kecil. Jadi saya percaya saya enggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya saya hanya menerimanya dengan suasana hati yang tidak enak. Saya situ ditegur sama Tuhan. Tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 tadi berkata, kita harus bersyukur. Apapun itu keadaannya. Ketika kita melihat cerita daripada Stefanus, dilempari batu sedemikian banyak, saya percaya dia secara manusia dia tidak terima. Betul nggak Bapak Ibu? Dia pasti berontak. Kok gini? Tetapi karena hatinya yang dipenuhi
dengan Roh Kudus. Yang dia lakukan hanya berdoa. Tidak ada lain. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembelaan. Wow. Tidak ada lagi makian keluar dari mulutnya. Ketika dia disakiti oleh orang lain. Ketika dia difitnah orang lain. Tidak ada sikap untuk membalas. Di titik ini Bapak Ibu, berbahagialah apabila kita difitnah oleh orang. Daripada kita yang memfitnah orang. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang dijelek-jelekin oleh orang. Oleh sahabat kita. Yang penting kita tidak menjelekkan orang lain. Itu pesan Tuhan. Bersyukur apapun keadaannya. Tetap bersyukur supaya apa? Jangan membalaskan. Firman Tuhan katakan pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Artinya apa? Kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya baru baca berita yang suka bola ya. Yang suka bola ya Bapak Ibu ya. Pada saat timnas kita bertanding ke negeri China. Itu ditaruh di stadion yang jauh dari kota. Perjalanan yang harus ditempuh cukup jauh berjam-jam. Setelah itu apa Bapak Ibu? Disiapkan mobil kecil untuk timnas ini naikin menuju ke kota. Saya percaya energi mereka sudah pasti terkuras. Sudah penerbangan jauh dari Indonesia. Tempatnya juga dingin, berbeda dengan iklim Indonesia. Dan jauh lagi. Dan mobil yang disediakan, mobil yang mau dinaikin, itu kecil. Saya bilang, tetapi ketika kemarin tanding, ya tanggal hari apa ya kemarin ya? Kamis ya, hari Kamis saya lupa. Hari Kamis saya hanya lihat cuplikannya aja. Hari Kamis berbeda dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Makanya saya bersyukur ada di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia Bapak Ibu? Di stadionnya, di pusat ibu kota. Tidak jadi ditaruh di Papua. Tidak jadi. Coba kalau ditaruh Papua. Sudah dari Jakarta ke Papua sekian jam. Taruh lagi di pelosok lagi. Tidak dibalas seperti itu oleh bangsa ini. Dan mobil yang disediakan itu mobil bis mewah, gede. Bahkan saya lihat itu ada tulisan-tulisan China. Wah, ini loh perbuatan yang luar biasa. Bahkan bangsa kita pun melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak baik kita balas dengan kebaikan. Sehingga dunia akan melihat bahwa Tuhan bertahta. Tuhan berkuasa atas bangsa ini, atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Yang kedua bagaimana supaya cirinya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bersyukur. Amin. Saya cerita anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Aduh, dari pagi sampai malam harus belajar, harus buat tugas. Aduh, lebih baik enggak sekolah ya, lebih baik enak, enggak usah sekolah. Enggak bisa seperti itu. Bersyukur, berarti adik-adik, anak-anak mulai ditempa sejak dini. Dipersiapkan dari sekarang untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sudah dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ada 3. Yang pertama tadi, selalu memuji, gemar menyembah Tuhan, baca firman. Yang kedua, bersyukur, apapun itu keadaan. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 18 dan 21. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ayat yang ke-21, bisa ditampilkan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut
akan Kristus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan memiliki sikap kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu. Ada buah roh dalam kitab Galatia. Itu yang tinggal di dalam hatinya. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak lagi, kalau bukan saya, nggak bisa. Tidak ada lagi. Kalau tidak saya sih ngatur kemarin, kacau tuh. Kacau nih, tidak ada. Ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang ketiga adalah rendahan hati. Ada buah roh, itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Biarlah setiap kita memiliki kerendahan hati. Ada buah roh, sudah tidak lagi mudah marah-marah. Sudah tidak lagi mudah kecewa. Sudah tidak ada lagi kepahitan. Sudah tidak lagi, saya kemarin saya ini ditegur Bapak Ibu. Ditegur gini, secara tidak langsung ada istri saya ya. Nah, istri saya itu nyampaikan hal sepele Bapak Ibu. Di komunitas di MPP, istri saya hanya mengatakan, yang ingat doa Bapak kami siapa? Doa Bapak kami, ya hafal toh. Saya sejak sekolah minggu, bahasa kerennya itu sudah katam. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah katam. Doa Bapak kami ya, Bapak kami ini juga dikudukan nama datanglah kerajaan terus. Sampai merem pun bisa. Tetapi ada kata-kata demikian Bapak Ibu. Saya tertegur. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah itu saya. Wah itu saya. Saya egois. Selama ini saya betul-betul bertobat Bapak Ibu. Ini bukan karena khotbah ini ya. Dia betul-betul bertobat Bapak Ibu. Saya ngomong gini, Tuhan aku egois. Agung egois. Egoisnya kenapa? Setiap saya berdoa, setiap kita pimpin doa, Tuhan ampunilah kami Tuhan Yesus. Ampuni basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bersihkan kami. Hanya kami, bersihkan kami, ampuni kami, urapi kami, basuh Tuhan. Habis itu doanya, catat kami dalam kitab kehidupan-Mu. Sudah langsung, catat. Supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Wah, luar biasa. Tetapi lupa, Tuhan Yesus ajarkan. Dan ampunilah orang kepada kami. Jadi lembut ya. Jadi lembut. Saya ditegur Bapak Ibu, bahasanya sepele. Saya minta ampun. Saya sudah mulai rubah sekian lama. Sama istri. Pokoknya kalau berdoa, harus ada kata-kata ampuni. Enggak boleh. Walaupun hari ini kita enggak melukai, mungkin kita enggak melukai orang lain. Harus. Karena itu doa yang sempurna, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Gak usah bertele-tele, panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas. Jari-jari, enggak ada. Firman Tuhan katakan doa Bapa kami, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Amin Bapak Ibu. Kita mau bertobat. Tapi saya percaya kalau anggota JK Angel Kerajaan Satelit menyaran doanya mantap-mantap. Enggak seperti saya. Mereka sudah lengkap, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi setiap berdoa Bapak Ibu jangan lupa ya, diikutin ya doa Bapak kami. Haleluya, haleluya. Nah yang terakhir ya Bapak Ibu udah kerasa ya. Kita sudah belajar apa itu kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kita juga sudah belajar bagaimana ciri-cirinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, yang merupakan poin bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
Jelas, saya mau bagikan ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Firman Tuhan katakan, anggur yang memabukkan ini berkaitan dengan dosa. Kalau kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, buanglah dosa dari hidup kita. Kita mau bertobat, Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus tidak dapat bersekutu dengan dosa. Saya ulangi sekali lagi, saya pertegas lagi. Roh Kudus tidak dapat bersekutu dengan dosa. Setiap kita yang masih menyukai dosa, kita tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap kita yang mau bersepakat dengan dosa, kita tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran itu. Amin Bapak Ibu. Saya memberikan ilustrasi menjelang ditutupnya selesainya khotbah ini Bapak Ibu. Saya sudah menyediakan gelas yang ada batu hitamnya. Ketika saya menuangkan gelas ini dengan air, penuh Bapak Ibu. Apakah bisa dikatakan gelas ini penuh dengan air? Kelihatannya betul enggak? Penuh. Ini peres sih, penuh. Apakah gelas ini bisa dikatakan penuh dengan air? Jawabannya sepakat dengan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara di tempat ini. Tidak, karena apa? Ketika batu ini saya ambil, apa gelas ini penuh? Tidak. Begitulah hidup kita Bapak Ibu. Ketika hidup kita masih bersepakat dengan dosa, seperti batu ini. Ketika hidup kita masih berkompromi dengan dosa, kita mau pujian penyembahan, kita mau berbahasa roh, kita mau bersyukur sekalipun, hidup kita tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita mengangkat dosa-dosa kita, ketika kita membuang dosa kita, ini baru dikatakan penuh dengan air. Amin Bapak Ibu. Ketika hidup kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa, ketika hidup kita sudah tidak lagi berkompromi dengan dosa, kita akan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Ketika dosa-dosa di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita buang keluar. Amin Bapak Ibu. Baru setiap kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita membuang segala dosa-dosa di dalam hidup kita, kita mau percaya, setiap kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Satu pembelajaran yang sederhana yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Mari jangan biarkan dosa tetap tinggal di dalam tubuh kita. Jangan biarkan dosa terus mengontrol hidup kita. Jangan biarkan dosa kita ajak kompromi, bekerja sama. Oh enggak apa-apa, ntar hari Minggu bertobat, gereja bertobat, itu Pak Pendeta Tri nanti akan pimpin doa, bertobat, doa, bertobat. Selasa, Rebu lakukan lagi dosa. Jumat, Sabtu masa pembersihan dosa. Jumat, Sabtu masa pembersihan dosa, hari Sabtu dosanya dibersihin. Gitu enggak Bapak Ibu? Enggak ya, saya percaya Jumat di tempat ini orang-orangnya luar biasa. Satu pembelajaran penting Bapak Ibu, bagaimana supaya setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
buanglah, bertobat dari setiap dosa kita. Saya akan tutup Bapak Ibu dengan satu ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tim musik mungkin bisa naik, media WL Singer mungkin bisa naik. Saya akan tutup ibadah khotbah pada pagi hari ini dengan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita sangat sering ya Bapak Ibu, membaca ini pun sangat sering. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika saya membaca ayat ini Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau kita tangkap. Yang pertama ada kata kamu. Kamu di sini mengandung arti apa? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan merindukan kata kamu, artinya Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau urapin setiap kita. Bapak, Ibu, saudara, maka ada kata-kata kamu. Ketika ada kata kamu ini saya bilang, wow, berarti kita ini sudah dirindukan oleh Tuhan. Tidak pandang kita dari suku mana, tidak pandang kita dari daerah mana, tidak pandang kita mau seperti saya, gemuk atau langsing. Tuhan ngomong, kamu, semua kita yang mau percaya sama Tuhan, ada kata kamu. Yang selanjutnya ada kata kuasa. Kuasa di sini berbeda dengan di dalam kitab Yohanes. Kalau kuasa di sini mengandung arti powerful, kekuatan yang luar biasa. Kalau di kitab Yohanes kuasanya mengandung arti kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kuasa di sini ketika kita mau menerima Roh Kudus, kita akan diberinya kekuatan yang powerful. Amin. Kita akan dianugerahkan pertolongan yang powerful. Kita akan menjadi seseorang yang powerful. Itulah arti kata kuasa di sini. Artinya dari bahasa aslinya dunamos. Kuasa. Yang ketiga Bapak Ibu, ada kata saksi. Saya sering membaca firman ini lewat aja. Dan kamu akan menerima kuasa kalau ini ayat emas saya. Ayat kesukaan saya. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tetapi setelah kita dalami ada 3 poin. Yaitu kamu. Yang berarti Bapak, Ibu, dan saudara semua yang ada di sini. Yang kedua ada kata kuasa. Artinya sesuatu yang powerful. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yang ketiga ada kata saksiku. Apakah hidup kita yang mau dipakai Tuhan, mau menjadi saksinya Tuhan. Amin. Pak Adi di Sumowono dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya ada kata saksi di sini. Kehidupan Pak Adi dengan Bu Ida boleh menjadi saksinya Tuhan. Ketika orang melihat hidup kita, orang melihat ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. 3 kata, kamu, kuasa, dan saksi. Biarlah kita jemaat di tempat ini, juga saudara-saudara kita yang ada di Sumowono. Hari ini kita merindukan setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena setiap kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita penuh dengan sukacita. Ada pujian penyembahan, ada rasa syukur, ada buah roh, kerendahan hati yang ada dalam hidup kita. Untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Kita akan dengan berani, seperti firman Tuhan katakan, kita akan berani memberitakan Injil Tuhan. Amin. Kisah Stefanus luar biasa. Baiklah pagi hari ini kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mau akhiri
khotbah pada sharing firman pada pagi hari ini dengan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama katakan, oh sekarang yes Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mengalir, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tengah diri, mengalirlah Rohku, Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, mulai saat ini kami bukan hanya ada Roh Kudus, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang beda dari hidup kami Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan, biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami, yang memulihkan hati kami, yang mengubah pola pikir paradigma kami yang salah selama ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh berbalik dan kami boleh diubahkan. Hati dan pikiran kami diperbarui oleh Roh Kudus. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau terus berkarya Roh Kudus dalam hidup kami, memulihkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Roh Kudus yang memampukan, yang memberikan penerangan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap firman-Mu, dan kami juga siap menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Agung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus pakai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hidupnya semakin memberkati banyak orang.
berkati keluarganya, berkati usaha bisnisnya juga, berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya dan semakin berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu ini dan juga keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih Pak Agung yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sangat diberkati, pasti ya, saya juga diberkati. Tapi biar kita juga boleh menjadi pelaku firman, itu yang Tuhan rindukan ya. Terima kasih untuk Bapak Adi dan Ibu Ida dan juga teman-teman saudara dari Sumowono. Saya bersyukur sekali ya bisa hadir. Ini satu kesempatan yang luar biasa ya. Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini dari panitia Basos ya akan adakan fellowship dengan dari saudara-saudara Bapak Ibu Sumowono. Kita paling tidak jam 1 sudah selesai. Setelah ibadah Bapak Ibu dari panitia dan Bapak Ibu dari Sumowono ada berkat untuk bisa menikmati sarapan. Ini sarapannya terlambat ya jam 10 ya. Ya sebelum kita fellowship. Ini jam 10:03, jam 10:04 ya. Kita kumpul lagi di sini panitia Basos dan juga tim Sumowono. Putri kemarin saya lupa daftar, bolehkah saya ikut? Misalnya boleh, enggak apa-apa ya. Bergabung, kita akan fellowship. Di situ kita pingin ada kesaksian, saya dengar kesaksiannya luar biasa dan kesan dan pesan terutama dari tim dari Sumowono ya. Kita akan sama-sama fellowship, mungkin kita akan selesai jam 1 ya. Kalau lebih cepat ya lebih baik karena kami sadar juga Bapak Ibu dari Sumowono sudah dari jam 6:30 ya. Luar biasa, wow Tuhan memberkati Bapak Ibu semua ya. Dan juga buat kita semua, Bapak Ibu terima kasih juga yang sudah membantu untuk tim Unleash ya. Membeli makanan, pesan, itu sangat luar biasa. Itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Iya. Aku enggak pesen Putri, ya enggak apa-apa juga ya. Ya karena kita ngerti bahwa ini adalah satu program yang sangat baik. Mungkin kita tidak di Unleash, anak kita enggak ada di situ, enggak apa-apa ya. Kita beli makanannya atau kita mungkin hanya berdoa supaya acara ini anak-anak kita bisa dilawat oleh Tuhan. Ya, semua boleh berjalan dengan baik. Itu juga sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam membeli makanan dan juga doa-doanya juga terima kasih ya. Oke, ada pengumuman dari multimedia. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Untuk tim multimedia yang sangat luar biasa, yang selalu membantu untuk pelayanan di gereja ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan juga untuk tim multimedia ya. Dan Bapak Ibu kan punya HP ya, Bapak Ibu sudah dikirim link ibadah kita hari ini ya. Saya itu pasti saya lihat ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, walaupun sudah ikut ibadah,
ya, di like ya. Siap ya semua ya? Ya di like ya. Siap semua. Kita menghargai tim multimedia yang sudah membuat link YouTube ya. Itu tidak mudah loh ya. Mereka harus bekerja keras ya, alat-alatnya ya. Jadi jangan lihat gitu tuh sudah di like ya. Yang nontonnya ada 100-an tapi yang like cuma ya Bapak Ibu ya. Saya diingatkan Roh Kudus ini. Ya tadi tuh ingat, sudah berapa minggu ya. Tapi lupa ya, baru ini jelas sekali karena khotbahnya tentang Roh Kudus ya. Jadi ketika nak buka ini ya, walaupun ikut ibadah, nonton ibadah link kita CKI ya, di streamingnya di like ya. Tahu enggak caranya? Nanti dikasih tahu sama tim multimedia. Yang ada tandanya gini ya, tuh diklik ya. Jadi nanti yang nontonnya ada 5 jadi 6 gitu ya. Itu juga salah satu sesuatu yang kita menghargai teman-teman kita, tim multimedia yang sudah bekerja keras untuk membuat link ini. Saya aja buat setengah mati enggak bisa ya. Flyer aja ada orang-orang yang dipakai Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kan gak susah toh ngelek. Bu Nutri gak ada kuotanya ya, itu beda cerita ya. Ada kuotanya cuma nonton toh, di like ya. Supaya yang nonton 1000 yang itu juga 1000 ya yang like gitu ya misalnya. Siap Bapak Ibu semua? Siap ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatiannya. Ya, kita akan berikan korban yang terbaik nanti Pak Basos paling tidak 10/4 ya. 10/4 kita di sini nikmati dulu sarapannya yang sudah disediakan panitia tim Basos dan untuk Bapak Ibu dari Sumowono ya. Jadi nanti 10/4 atau 10:20 boleh kumpul di tempat ini lagi ya. Kita akan fellowship lagi. Ya, mari kita berikan yang terbaik. Mari Pak Agung dipersilakan maju ke depan untuk doa persembahan dan juga doa berkat buat kita semua ya. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kedahkan tangan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mulia. Lalu pada saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang menguduskan, Tuhan Yesus yang mengurapi persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menyenangkan hatimu dan melalui persembahan ini Tuhan, pemberitaan Injil-Mu semakin tersebar luas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu boleh tercurah atas setiap hidup mereka. Mari gedahkan tangan kita Bapak Ibu. Kita mau akhirin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu, untuk setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan atas setiap kami. Kami mau terima berkat yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap hidup kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kami mau percaya Tuhan yang akan memberkati setiap kami
keluar dari tempat ini, Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan yang terus menjadikan kami kuat, karena bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala sesuatu. Engkau Tuhan yang akan menjadikan kami kepala, dan Tuhan juga yang akan menjadikan kami seperti raja-walimu Tuhan, yang akan terus terbang tinggi melewati setiap badai masalah dalam hidup kami. Kami bersama dengan Engkau cakap, dan bersama dengan Engkau kami menyelesaikannya dengan tuntas. Finish strong, finish well, dan finish clean. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan